Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini kita dari kelompok 5 akan menceritakan sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Syria. Ada 3 pemateri. Yang pertama Erika Fitriana dengan NIM T2018-7002, Faiz Waiko dengan NIM T2018-7031, dan Sinta Launa Faqih dengan NIM T2018-7035. Di sini kita langsung saja. Yang pertama yaitu berdirinya dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Nah, dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun, yaitu sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada awal masa dinasti Umayyah, dinasti Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nah, Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf ini pada masa jahiliyah, beliau adalah seorang tokoh penting di tengah kaum Quraisy. Nah, Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf ini juga sering bertarung dengan pamannya yaitu Hashim bin Abdul Manaf dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan yang mereka miliki. Nah, kemudian berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Ya, sebagaimana yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwasanya pada masa Khalifah Ali itu terjadi Perang Siffin, di mana perang antara Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya itu mengangkat bicara di hadapan Utsman bin Affan dan para manusia untuk menelusuri pembunuh Utsman bin Affan dan menuntut darah, maksudnya menghukum pembunuh Utsman bin Affan gitu. Nah, kemudian pada kematian Utsman bin Affan ini kan maksudnya Muawiyah bin Affan menuntut darah pembunuh Utsman bin Affan ini kan. Nah, di situ juga dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisi Muawiyah bin Affan ini untuk menggantikan sebagai pemimpinnya gitu. Nah, karena tuntutan Muawiyah bin Affan tidak dipenuhi oleh Khalifah Ali, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Jadi Muawiyah tidak mengakui bahwa Khalifah Ali sebagai pemimpin mereka gitu. Nah, karena Khalifah Ali mengetahui itu, langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi pembangkangan Muawiyah yaitu mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum muslimin lainnya agar tidak memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Karena Muawiyah tidak segera menjawab ajakan tersebut dengan maksud untuk memberi kesan tidak baik, maka Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As, hasilnya menolak ajakan damai dan memilih mengangkat senjata memerangi Khalifah Ali. Karena sudah buntu pada masa itu, Khalifah Ali akhirnya setiap harinya mengirim seorang pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Muawiyah juga. Akhirnya perang saudara itu terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam
itu ya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini gitu. Nah, peperangan ini berlangsung imbang sehingga kedua belah pihak setuju untuk berunding ditengahi oleh seorang juru runding. Nah, akhirnya juru runding itu bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah. Sementara Ali dan Muawiyah ini menahan diri dari pertempuran, jadi tidak ada peperangan pada masa itu karena sedang ditangani oleh juru runding itu. Sehingga pada suatu saat bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yaitu tahkim itu istilahnya kayak mencari jalan keluar atas hukum itu gitu. Nah, setelah ketemu di meja perundingan itu, pada peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh Muawiyah dengan Muawiyah itu mengusulkan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Nah, di situ Ali terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah dan pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Secara politis Ali udah kalah di situ gitu. Sementara Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah, sebagai seorang raja gitu. Nah, di situ kemudian lanjut Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai raja pada tahun 41 Hijriah, di mana setelah Khalifah Ali meninggal dan sebagian umat Islam itu mengangkat Hasan bin Ali sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Nah, karena Hasan bin Ali menyadari kelemahannya dan dia sadar ingin berdamai, akhirnya Hasan bin Ali memilih berdamai dan menyerahkan kekuasaannya, kepemimpinannya kepada Muawiyah, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Jannah atau tahun persatuan. Nah, ketika Hasan bin Ali melepas kekhalifahan kepada Muawiyah itu pada tahun 41 Hijriah, maka situ juga genap usia sistem khilafah itu, yaitu 30 tahun seperti itu. Nah, sejak saat itu pula kepemimpinan Hasan bin Ali udah turun dan digantikan oleh Muawiyah, dan pada saat itu berubahlah menjadi kerajaan atau dinasti kepemimpinannya. Dan sejak pemerintahan Muawiyah ini, sistem musyawarah untuk pergantian pemimpin itu yang awalnya pada masa khalifah itu mengikuti Rasulullah itu bermusyawarah, berganti kepada sistem penunjukan atau keputusan langsung dari raja. Terlihat pada saat Muawiyah hendak wafat, dia langsung menunjuk Yazid, yaitu anak dari Muawiyah sendiri, untuk menjadi pemimpin gitu. Maka sejak saat itu juga berubah sistem pemilihan pemimpinnya. Kemudian, pada dinasti Umayyah ini terdapat 3 fase, yaitu sejarah terbentuknya atau berdirinya dinasti Umayyah seperti yang sudah saya ceritakan. Terus yang kedua, fase kemajuan yang dicapai pada dinasti Umayyah, dan yang ketiga, fase kemunduran dinasti Umayyah. Nah, pada 2 fase terakhir ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, ini ada urutan kekhalifahan dinasti Umayyah. Ada 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah I bin Abi Sufyan sekaligus pendiri. Kemudian Yazid, itu ada tipe ya, maaf, dari 41 Hijriah sampai 680 Hijriah. Kemudian yang kedua Yazid I bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah II bin Yazid, yang keempat Marwan I bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid I bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar II bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid II bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Al-Walid
2 bin Yazid II, yang 12 Yazid III bin Walid bin Malik, yang ke-13 Ibrahim bin Abdul Walid II, dan yang terakhir pada masa kepemimpinan Marwan II bin Muhammad. Setelah itu dinasti Umayyah mengalami keruntuhan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Faikoh, NIM T 2018-7031. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban yang berkembang pada masa Daulat Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan dan perpolitikan, yang kedua, perkembangan keilmuan. Namun, secara umum, kemajuan dan perubahan pada masa dinasti Umayyah yang telah dilakukan oleh seluruh khalifah yang berkuasa pada waktu itu, diantaranya adalah yang pertama adalah pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama, spiritual power, dengan kekuasaan politik, temporal power. Nah, Muawiyah itu bukanlah seorang yang ahli dalam soal-soal keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Yang kedua, ini ada pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab terdapat 8 provinsi. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah menjadi 10 provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Gubernur itu berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil, dan mereka dinamakan amil. Yang ketiga, ini ada bidang administrasi pemerintahan dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan atau departemen, yaitu yang pertama ada Diwan Al-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditunjukkan kepada gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Yang kedua ada Diwan Al-Kharaj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Yang ketiga ada Diwan Al-Barid yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Yang keempat ada Diwan Al-Hatam yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kelima, ini ada Diwan Musakhilat yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. Kemudian yang keempat, ini ada organisasi keuangan percetakan. Nah, percetakan ini dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. Yang kelima, ini ada organisasi ketentaraan. Pada masa ini, keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan Nidhamul Tajnidil Ijbari. Yang keenam, ini ada organisasi kehakiman. Organisasi kehakiman ini mempunyai dua ciri khas. Yang pertama itu seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Yang kedua, kehakiman belum terpengaruh dengan politik. Kemudian yang ketujuh itu ada bidang sosial budaya. Nah, bidang sosial budaya itu pada masa orang-orang Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar Al-Mahram. Yang kedelapan yaitu bidang seni dan sastra. Ketika Walid ibnu Abdul Malik berkuasa, terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab. Yang kesembilan ada bidang seni ukir. Ada bidang seni rupa. Nah, di bidang seni rupa ini ada seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu, dan kaligrafi sebagai motifnya. Yang ke-10 itu ada bidang arsitektur.
Nah, di bidang arsitektur ini telah dibangunnya Kubah Al-Sakhroh di Baitul Pakdia yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Sekaligus mencermati sekilas tentang kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Umayyah. Ini mengandung pesan yang dapat kita tangkap, yaitu ketika pemerintah mempunyai kemauan yang keras untuk membangun negaranya, maka rakyat yang dipimpinnya akan mendukung semua program pemerintahan tersebut. Mungkin cukup itu pembahasan peradaban yang berkembang pada masa Daulat Umayyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Fitriana, NIM T20187002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kemajuan dan kemunduran Daulah Umayyah. Dapat kita ketahui bahwa sejak pertama kali Islam menginjakkan kakinya di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam, Islam itu sendiri memainkan peranan yang sangat besar baik dalam bidang kemajuan intelektual, yaitu filsafat, sains, fikih, musik, kesenian, bahasa dan sastra, serta kemegahan bangunan fisiknya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan dan kemunduran pada masa itu. Yang pertama yaitu kemajuan. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor eksternal penyebab kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua yaitu ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukrawi. Adapun faktor eksternal penyebab dari kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah ini antara lain yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting dalam bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani termasuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama dalam bidang ilmu filsafat. Yang kedua yaitu gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Nah, pengaruh gerakan terjemahan ini terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Tidak lupa pula ada pendapat yang lain yang mengatakan faktor-faktor kejayaan Islam ini disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Qur'an secara maksimal. Nah, di sini dimana banyak ayat Al-Qur'an di dalamnya yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita juga untuk menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ilmu fikih, ilmu tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama di bidang sains, terutama ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi. Yang keempat yaitu ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Umayyah ini. Dinasti Umayyah itu sendiri adalah dinasti yang memegang kekuasaan khalifah. Nah, dari masa Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi, dinasti ini meneruskan kekhalifahannya dari Khulafaur Rasyidin setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah mengalami masa kejayaannya dengan wilayah membentang dari Spanyol hingga lembah Sungai Indus, dinasti ini akhirnya runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah ini?
Di sini saya menemukan 5 faktor. Yang pertama yaitu perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. Pada tahun 740-an, kekhalifahan Bani Umayyah mengalami krisis yang sangat serius. Nah, pada masa ini Khalifah Wahid II bin Yazid yang dikenal suka berfoya-foya ditumbangkan oleh saudara sepupunya sendiri, yaitu Yazid III bin Walid. Namun Yazid III kemudian meninggal tak lama setelahnya karena sakit. Nah, saudara Yazid III ini yaitu Ibrahim bin Walid menggantikannya. Namun pada gilirannya juga ditumbangkan oleh kerabatnya yaitu Marwan II bin Muhammad. Perang saudara antara sesama Bani Umayyah ini menghancurkan wibawa Bani Umayyah. Akhirnya banyak pemberontakan yang muncul di berbagai provinsi. Yang kedua yaitu pertentangan antara kelompok Quraisy atau orang Arab Utara dan kelompok Yaman, orang Arab Selatan. Pertentangan antara kelompok di Bani Umayyah ini tidak lepas dari pertentangan antara kelompok Quraisy atau kelompok suku-suku Arab dari bagian utara melawan kelompok Yaman. Nah, kedua kelompok ini saling mendukung kandidat khalifahnya sendiri-sendiri dan akhirnya terjadi perang saudara. Diskriminasi kaum Mawali atau orang non-Arab yang baru masuk Islam. Nah, faktor lain yang menyebabkan munculnya pemberontakan ini adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Nah, Mawali ini sendiri adalah golongan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Nah, diskriminasi pada masa dinasti Umayyah ini yang dialami Mawali antara lain adalah tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, dan harus membayar jizyah meskipun sudah Islam. Yang keempat yaitu diskriminasi pada kaum Syiah. Selain kaum Mawali, dinasti Umayyah juga melakukan diskriminasi kepada kaum Syiah atau pendukung keturunan Ali bin Abi Thalib. Hal ini dilakukan dengan pembantaian keluarga Husain bin Ali dan keluarganya pada pertempuran Karbala. Nah, kekecewaan mereka ini merupakan salah satu faktor mereka mendukung pemberontakan Bani Abbasiyah. Yang kelima yaitu adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Nah, pemberontakan ini pertama kali diluncurkan oleh pemimpin Bani Abbasiyah itu sendiri, yaitu Abu Abbas al-Saffah, saudaranya Abu Ja'far al-Mansur, dan panglima perang keturunan Iran, Abu Muslim al-Khurasani. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada tanggal 16 Januari 750. Setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini menjadi khalifah kedua setelah meninggalnya al-Saffah dan kemudian memindahkan ibu kota ke kota Baghdad. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.